Sekelas Raja Salman sekalipun itu nggak berani ngotak-ngatik kunci Ka'bah karena Bank Dunia nilai Indonesia negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. sekelas Ini dia, Raja guys. Salman sekalipun itu nggak berani ngotak-ngatik kunci Ka'bah karena memang itu udah wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kunci Ka'bah ini dipegang oleh keturunannya Abi Talha yang disebut sekarang keturunan Bani Syaibah. Rasulullah mengatakan siapa yang memaksa mengambil kunci ini dari keturunan Abi Talha maka dia adalah orang zalim. Jadi sekarang pertanyaannya, Pak Miftah ini keturunan siapa? Keturunan Bani Syaibah kah? Kok punya kunci Ka'bah gitu ya? Gelar Gusnya aja masih dipertanyakan, masih diperdebatkan, nggak diakui kan begitu? Atau yang ada di pondok pesantrennya Pak Miftah itu sebenarnya hanya replika doang? Kan banyak tuh dijual di toko online ya, replika semacam itu. Kalau memang itu hanya replika saja, ya jelaskan bahwa itu replika biar nggak ada dusta membawa-bawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sampai dicium-cium begitu. Termasuk juga kiswanya yang kita bisa lihat di video tersebut ya, yaitu dicium-cium juga, digotong-gotong, katanya itu kiswa makam Rasulullah. Ini kiswa asli, dan faktanya kita bisa lihat banyak sekali pemalsu kiswa makam Rasulullah yang menjual di toko online. Kalau yang asli nggak mungkin diobral di toko online seperti itu, apalagi sampai ada yang dibungkus kecil-kecil. Saya juga nggak paham itu buat apa dibungkus kecil-kecil gitu ya. Di antara kedustaan yang amat sangat besar sekali dosanya, bahkan langsung ditujukan ke neraka, ialah berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kadzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Begitulah sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya seperti itulah guys. Jadi di Indonesia tuh banyak seperti ini tuh banyak guys, yang mengaku punya ininya Rasulullah lah, ininya Rasulullah lah. Gue heran kenapa banyak sekali orang-orang tuh, banyak yang percaya gitu, bahkan ribuan gitu, bukan hanya ratusan tapi ribuan, bahkan sampai-sampai yang mengaku nabi aja, mengaku Tuhan itu aja, itu banyak pengikutnya gitu. Kalau di Indonesia itu, gue herannya di situ. Padahal jelas gitu, masa iya gitu. Aduh, jelas Allah itu hanya satu, dan Rasulullah itu ya hanya Nabi Muhammad bagi Islam gitu. Nabi-nabi lain ya Rasulullah yang harus kita percayai gitu. Dan nabi terakhir itu adalah Rasulullah. Masih ada yang percaya gitu. Mengaku nabi akhir zaman lah, mengaku Tuhan lah, mengaku inilah itulah. Itu masih banyak pengikutnya gitu, bahkan ribuan. Gue heran di situ. Ya, nggak heran banget sih. Emang sekarang tuh EQ-nya udah naik dari 78 menjadi naik kelas sudah 130. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini apa nih? Ini anak-anak remaja yang jalan kaki dari Indonesia ke Mekah itu guys. Jadi dikejar sama dua orang polisi ini dan dikasih uang, terus dikasih arahan, petunjuk gitu. Subhanallah.
ya dikasih apa ya petunjuk agar ya jalan itu ke tepi, tidak mengganggu pengguna kereta atau motor. Subhanallah. Gue lihat di berbagai platform media, khususnya di TikTok, itu sangat luar biasa guys. Dari semenjak masuk ke Malaysia sampai di ujung Malaysia, sambutannya sangat luar biasa guys. Luar biasa. Bahkan apa penginapan semuanya disiapkan oleh orang Malaysia bagi mereka orang-orang dua ini. Ternyata bukan hanya orang dua ini yang disiapkan sama orang Indonesia, sama orang Malaysia, sorry. Ternyata banyak dari orang-orang kita itu disiapkan penginapan, disiapkan makanan, perjalanannya itu wah sangat luar biasa. Banyak orang yang ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu. Bukan hanya dua orang ini ternyata. Gue banyak mendapatkan kiriman video dari teman-teman. Ternyata banyak, bukan hanya dua orang ini guys. Luar biasa orang Malaysia, luar biasa. Makanya gue gak setuju banget kalau ada orang yang bilang Malaysia itu rasis. Tidak guys, tidak guys. Malaysia itu welcome, baik. Ya asalkan jangan buat kacau lah di sini, buat resah orang sini lah gitu. Ya sama lah kalau kita dibuat resah sama orang pasti kita marah. Kan seperti itu, sama lah kurang lebih seperti itu guys gitu. Ya kalau kita nggak mau orang marah ya jangan buat orang resah gitu. Jangan buat orang marah gitu aja kan. Simple doang gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia guys. Bank Dunia nilai Indonesia negara paling jelek pengaturan pajaknya. Luhut, kita disamakan dengan Nigeria. Waduh, Nigeria guys. Terus yang mau Bapak salahkan siapa? Ya, Masyarakat. Salah. Kalau pengaturan pajaknya jelek bukan masyarakat yang Ya salah, dong. pemerintah yang salah. Sistemnya Bukan masyarakat. Pemerintah lah yang malu. Masyarakat ini Ya. korban dari kezaliman pemerintah, korban dari Ya, kezaliman betul. aparat. Ketika masyarakat nanti, ini aja ya gambarannya ya, ketika masyarakat nanti pengen buat usaha, susah cari modal. Bahkan ketika menjerit nanti ke pemerintah mengadakan bantuan dana modal dari KUR atau segala macam, syaratnya sangat ribet dan tidak masuk akal gitu loh. Ya, harus inilah, harus itu dah, harus ada agunan lah. Kalau masyarakat ada agunan, ngapain butuh pemerintah? Mending dia langsung pribadi ke bank. Kan masyarakat banyak yang punya skill tapi tidak punya modal, tidak punya agunan, dan dia berharap pertolongan pemerintah. Tapi pemerintah tidak mau menolong. Nah, ketika nanti masyarakat ini yang udah mati-matian ini berusaha, banting tulang, jatuh bangun, bangkrut, bangkit lagi. Ketika dia nanti mulai melebarkan sayapnya, naik, disitulah nanti datang pemerintah, mulai petugas pajak. Hei, mana pajakmu? Mana laporan pajakmu? Bayar sekian persen dari kan kejam pemerintah itu kan, kejam. Padahal di undang-undang dikatakan negara menjamin, ya, negara memelihara fakir miskin, anak-anak terlantar. Nah, yang pasal 33 negara menguasai sumber alam Indonesia. Memang nggak lengkap, tapi itulah kira-kira isinya untuk digunakan kesemakmuran rakyat. Tapi apa yang terjadi faktanya? Pemerintah selalu beralasan pajak kurang, seolah-olah pendapatan negara ini dari pajak, padahal hasil bumi di negara ini sangat melimpah, terkaya di dunia. Tapi karena apa? Pemerintah korup, aparatnya korup, hukumnya jahat kepada rakyat. Coba kita lihat pejabat-pejabat mewah-mewah semua fasilitasnya. Dari mana itu? Dari duit rakyat. Tapi kenapa selalu cerita pajak kurang segala macam? Iya kan? Giliran nanti usaha rakyat, usaha masyarakat, usaha warga bangkrut, tutup matanya kalian. Ditarik nanti rumahnya, ditarik oleh bank,
karena kredit macet usahanya bangkrut, tutup matanya kalian. Giliran nanti masyarakat mulai naik usahanya, bisnisnya dengan jerih payahnya, dia yang capek menawar-nawarkan jualannya ke rumah-rumah, ke kota-kota, antar provinsi dia bawa jualannya ini. Begitu laku, kalian tinggal mana pajaknya. Bahkan belum laku jualannya, udah kalian minta pajaknya, udah kalian potong pajaknya. Apa nggak terlalu jahat kalian? Mewah-mewah lah, sukses-sukses kalian kan. Jadi menteri sukses, bertambah harta, jadi DPR sukses, harta berpuluh kali lipat nambah, dapat kekuasaan, melakukan bisnis gampang, sudah punya kekuasaan, tidak perlu lagi capek-capek izin inilah, aku ini menteri ini loh. Kau tanya lagi Ya izin, udah. itu. Jadi kalau kalian tanya, kenapa sih orang kaya di Indonesia masih mau jadi menteri, masih mau jadi pejabat? Ya. Ya karena itu. Karena kalau cuman kaya, dia nggak punya power, dia akan diperas oleh pejabat dan aparat di negeri ini. Tapi kalau dia kaya dan punya kekuasaan, dia nggak bisa lagi diperas. Apapun yang dikatakan pasti didengar oleh pemerintah di bawahnya. Itu loh. Kayak baik-baiklah kalian. Iya, benar juga sih. Kita yang bayar pajak, nah orang sono no yang menikmati gonta-ganti kereta atau mobil gitu. Ya mau gimana lagi, itulah aturan kita yang harus kita patuhi. Mau gimana lagi guys. Sistem yang salah, masyarakat yang disalahkan. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Waduh. Ini petugas kebersihan tuh selalu berhari-hari itu membersihkan guys. Setiap hari itu membersihkan sampah di sungai ini. Tapi setiap hari itu masih banyak sampah-sampah itu. Herannya itu, jam berapa itu orang-orang itu yang buang sampah? Aduh, mungkin malam ya. Sekotor itu loh. Emang di sini sungainya itu tuh buat siapa ya? Aduh. Di Malaysia itu masih ada nggak sih orang-orang yang seperti ini tuh, yang suka buang sampah ke sungai-sungai gitu? Masih ada nggak sih? Sehingga kok sungainya tuh kotor kayak gini gitu. Parah ini, parah. Kayak di India, guys. Aduh, ntar kalau dibilang kayak India, nggak terima, nggak mau gitu. Emang kenyataannya seperti itu. Ya Allah, terima kasih lah guys buat kalian yang udah nonton, yang udah support channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.